diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Khususan ila ruhi Maulana Syekh Muhammad Arsad Abdullah Al-Banjari wa khususan ila ruhi Syekh Jamaluddin Syekh Muhammad Al-Banjari wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kataba wa yaktabu abadal abid wa dahrat zahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu wa qala Syekh Jamaluddin. Dan ketiga, percaya akan segala kitab, artinya menyungguhnya dengan hati bahwasanya segala kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan, hidayah serta taufik dan inayah dapat kita berkumpul di majelis yang penuh barakah ini di tempat Pak Aziz. Kita doakan selalu beliau sehat sekeluarga dan dimurahkan, dikabulkan hajat-hajat beliau. Dan kita doakan bersama-sama kepada para habaib, wabil khusus Habib Abdurrahman Al-Qab selalu sehat afiat, dikabulkan hajat beliau. Dan kita doakan bersama-sama kepada guru-guru agama yang berhadir di tempat ini, kita doakan selalu sehat afiat dan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini bertepatan dengan malam 27 Rajab, malam yang sangat mulia, yaitu malam yang mana Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Malam hari ini kita bersyukur masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita berkumpul di sini bersama-sama beribadah, yaitu kita tadi membaca Rotib Al-Idrus. Jadi bagus diamalkan membaca Rotib seminggu sekali, alhamdulillah, atau setiap hari kawa, alhamdulillah. Nah, sudah tahu kita kelebihannya, yaitu yang paling utama adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah, mati beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah. Itu diantaranya kelebihannya, dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tadi membaca Maulid Al-Habsyi, dilanjutkan dengan pembacaan kitab Perukunan Syekh Jamaluddin. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga dari rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala,
Yang kedua, percaya dengan segala malaikatnya. Nah, yang kedua, percaya dengan segala malaikat Allah. Nah, yang ketiga, percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Yang keempat, percaya dengan segala rasul-rasul. Jadi yang ketiga, malam hari ini kita pelajari tentang percaya akan segala kitab. Artinya menyungguhnya dengan hati. Artinya kita disuruh percaya, meyakini dia dalam hati kita bahwasanya segala kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya, artinya benar adanya. Jadi Allah yang menurunkan, dan adalah dalam kitab itu suruhnya dan tegahnya. Jadi kitab diturunkan oleh Allah ini sebagai petunjuk yang isinya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, seperti kitab Al-Quran, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. yakni suruhnya kepada berbuat kebajikan, dan tegahnya yakni daripada segala yang dilarangkan, dan janjinya. Jadi isinya dalam kitab itu janji-janji Allah yang akan menganugerahi nikmat kepada segala mukmin. Jadi Allah Ta'ala akan memberi nikmat kepada orang beriman dengan masuk surga, dan janjinya akan menyiksa segala hambanya yang durhaka. Jadi akan diajab Tuhan dalam api neraka orang yang kada beriman, yang durhaka kepada Allah Ta'ala, dan yang kafir. Dan cerita hari kiamat dalam kitab dijelaskan. Jadi kita tahu tentang akan terjadi hari kiamat itu sudah dijelaskan di dalam kitab yaitu kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya tentang hari kiamat. Daripada bangkit segala manusia dalam kubur, di dalam kubur. Nah, jadi sudah kena hari kiamat terjadi, seluruh makhluk ini mati, manusia mati, sudah beberapa tahun lalu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan kembali. Nah, hidup di alam akhirat. Nah, karena kita hidup di alam akhirat kan? Nah, makanya kita di dunia ini bercocok tanam, bersanggup gasan akhirat. Kita beribadah ini untuk akhirat, supaya nyaman di akhirat. Kita bersedekah, kita menolongi orang. Nah, kebaikan-kebaikan ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan. Nah, mudah-mudahan kita selamatlah, selamat di akhirat. Nah, di dunia selamat, di akhirat selamat. Nah, itu tujuan kita dudukkan di sini, kita beribadahan. Mudah-mudahan kita seberatan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi macam-macam lah di dunia nih, syaitan, iblis membujuk kita supaya melakukan kesalahan. Jadi kita harus tahu ini bujukan syaitan, jangan kita turuti. Jadi Rasulullah sidin diisrakan, dimi'rajkan, nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sidin diserahi binatang burak
sebagai kendaraan. Jadi sidin berangkat. Nah, di perjalanan banyak sidin menemui macam-macam. Nah, kita mengisahkanlah sebahagian tentang Isra Mi'raj karena perdapatan malam ini malam 27 Rajab. Jadi Rasulullah diantaranya lah melewati sidin daerah yang bau harum daerah itu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa ini daerah? Ujar Jibril, ini adalah tempat pekuburan bekas pembantunya Fir'aun yang bernama Masitah, Siti Masitah. Jadi Siti Masitah itu adalah tukang suroi anak Fir'aun, putri Fir'aun. Jadi tukang suruyakan rambut putrinya Fir'aun. Fir'aun itu terkenal kafir, mengaku Tuhan. Nah, jadi suatu ketika Masitah nih menyurui rambut anak Fir'aun tadilah. Lalu tergugur sore itu tergugur sisir tergugur. Lalu berucap Bismillah, celakalah Fir'aun. Ujar Masitah tadi. Jadi mendengarna anak nih kenapa jadi kesannya menyambat kadang mendoakan Fir'aun celaka nih. Maka Fir'aun itu Tuhan kesannya. Ikam kada menyembah Fir'aun kan jarna anak kada jaranya aku menyembah Allah Ta'ala. Jarna anak tadi ulun laporakan kena lawan Fir'aun, lawan apa? Laporakan dia silakan laporakan. Akhirnya dilaporakan lah. Nah, akhirnya ditangkaplah tadi Masitah, disuruh menghadap Fir'aun. Dan Masitah itu ada bisi suami, ada bisi anak dua. Nah, dipanggil dua. Jadi Fir'aun ini menakuni bujurkah? Kada menyembah Fir'aun lagi, benar kada menyembah Allah Ta'ala ajarnya lah. Nah, aman kada mau berbulik menyembah Fir'aun akan dibunuh. Apa jawabannya kita? Siap dibunuh. Nah, jadi akhirnya didatangkanlah panci yang besar, dimasak air panas. Jadi dibuatlah suaminya tadi berdahulu. Tetap aja imannya keluarga Siti Masitah yang beriman kepada Allah Ta'ala nih orang dahulu lah cobaan ujian nih beriman nih. Nah kita nih kada apa-apanya, orang dahulu cobaannya beriman kepada Allah nih dibunuh, sudah meninggal nang laki lalu nang anak pulang dibuat. Jadi nang anaknya rupanya Masitah ini maras dia lawan anak lah, ada hati maras nih. Nah, jadi rasa hendak mau menuruti Fir'aun. Jadi nah anak ini lagi bayi bepender. Nah, bayi itu bepender, pian jangan maras. Nah, istilahnya bahasa kitanya lah, kada apa-apa kita tetap beriman. Tetap aja kita beriman, kada apa-apa ulun di dalam panci tadi. Nah, artinya kuat nih. Siti Masitah dengan bepender anak tadi. Ini keajaiban yang luar biasa, anak bayi bepender. Akhirnya dibuat anak-anak tadi. Tinggal lagi Masitahnya dibuat dua sidin dalam tadi. Lalu meninggal. Nah, tapi sini minta lawan Fir'aun supaya dikuburkan dalam satu kuburan. Nah, jadi akhirnya sudah meninggal dikuburkanlah dalam satu kuburan. Nah, Nabi ketika Isra Mi'raj sidin lewat di situ, singgah sidin dikubur tadi singgah. Nah, itulah diantaranya. Jadi diantaranya juga Nabi nih dalam perjalanan Isra Mi'raj ada memanggil dari sebelah kanan, ada suara, wahai Muhammad berhentilah, kemarilah. Nabi kada menghiraukan, kada memperhatikan. Lalu Nabi bertakun lawan malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril yang memanggil tadi? Dijawab oleh Jibril, itu adalah
orang-orang Yahudi. Nah, seandainya pian wahai Nabi singgah, maka kena banyak umat pian nang wong pati Yahudi. Nah, jadi Nabi kada singgah. Sudah beberapa, lalu Nabi berjalan lagi, lalu Nabi ada lagi yang memanggil dari sebelah kiri, menyuruh akan berhenti. Nabi kada berhenti. Nah, lalu Nabi bertakon kepada Jibril, siapa yang memanggil dari sebelah kiri? Ujar Jibril, itu adalah orang Nasrani. Nah, seandainya Nabi tadi berhenti, nah maka banyak umat Nabi, umat Nasrani lah. Jadi Nabi kada berhenti. Sudah itu Nabi terus berjalan. Nah, lalu ada pula yang memanggil dia seorang perempuan nang cantik nang bungas. Nah, jadi ada seorang perempuan nang cantik berperhiasan yang ada di dunia yang paling bagus dipakainya oleh perempuan tadi. Menyuruhkan Nabi berhenti, stop wahai Nabi, singgah wahai Nabi. Nabi kada mau berhenti, dan kada mau stop. Nah, dari takut Nabi kepada Jibril, siapa itu? Itu Jibril adalah dunia. Itu dunia. Seandainya pian singgah, maka banyak dari umat pian nang lupa kepada Allah, menggawi dunia aja. Nah, kada lagi beribadah. Nah, jadi Nabi kada bersinggah sidinlah. Itu diantaranya perjalanan Nabi di dalam, dan juga ada diantaranya Nabi dipanggil lagi oleh seorang perempuan yang tuha. Jadi ada Nabi dipanggil oleh perempuan tuha, menyuruhkan Nabi berhenti. Nabi kada berhenti sidin. Ditakoni oleh Nabi, siapa itu wahai Jibril? Itu jar Nabi adalah umurnya dunia sudah. Nah, jadi umur dunia ini sudah tuha, seperti perempuan tuha tadi. Jadi kita inilah hidup sudah di akhir zaman sudah. Jadi nah, urusan dunia kita sekadarnya aja. Yang kita utamakan adalah urusan akhirat. Urusan akhirat yang kita utamakan lah. Nah, itu diantaranya. Dan maka sambungannya adalah banyaknya kitab Allah itu. Jadi berapa jumlah kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul-Rasul? Nah, jumlahnya adalah di sini disebutkan 140 buah kitab. Nah, cuman yang wajib kita ketahui ada 4 lah. Yang wajib kita ketahui nama-namanya nih. Ini jumlahnya adalah 140 buah kitab. Maka itu kalam Allah semuanya, dan dalamnya itu diturunkan kepada Nabi Allah Adam 10 buah kitab. Jadi Nabi Adam 10 buah kitab diserahi. Dan akan Nabi Allah Idris 30 buah kitab. Dan akan Nabi Allah Ibrahim 10 buah kitab. Dan akan Nabi Allah Sis. Nah, ini Nabi ada Nabi bernama Nabi Sis. Nah, lain panglah pasis lain. Ini anak Nabi Adam ada yang bernama Nabi Sis. 50 buah kitab diserahi. Maka sekalian kitab itu namanya suhuf. Lain kitab pang namanya, tapi namanya suhuf. Nah, suhuf. Jadi nang kitab itu ada 4 lah sebenarnya. Adapun nang tadi jumlahnya kepada Nabi Idris, Nabi Adam itu namanya suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Nah, kayak kitabnya berlembar-lembar lah. Nah, kayak itu. Nah, jadi itu lembar-lembaran kalam Allah yang diserahkan kepada nabi-nabi. Ngarannya suhuf. Ada kalau dalam Al-Quran
suhufi Ibrahim wa Musa aja. Nah, jadi Nabi Sis tadi. Jadi Nabi Adam itu adalah Abul Basar, bapaknya manusia, permulaan manusia Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkawin dengan Siti Hawa. Lalu Sidin bisi anak, bilanya beranak kembar dua, beranak laki-laki berbinian, karena beranak lagi kembar lagi, nah sampai 20 kali melahirkan, jadi dua jumlahnya 40 anak Sidin. Terakhir kada kembar, jadi yang terakhir itu adalah namanya adalah Sis, Nabi Sis, itu yang terakhir anak Nabi Adam, yang ke-41 nah itulah keturunannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Sis bisi anak sampai ke Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai ke Nabi Muhammad, itu Juriyat Sidin. Jadi bapak Nabi Muhammad seterusnya sampai ke Nabi Adam itu semua orang yang beriman kepada Allah, kadedan kafirnya. Nah, karena itu sudah dilahirkan daripada rahim-rahim yang suci. Jadi Nabi Sis tadilah itu adalah anaknya Nabi Adam. Jadi sini 50 buah kitab diserahi, 50 buah kitab yang namanya suhuf namanya. Dan akan Nabi Allah Daud sebuah kitab namanya kitab Jabur. Nah, itu. Jadi Nabi Daud diserahi kitab, nama kitabnya adalah kitab Jabur. Jadi Nabi Daud ini diceritakan Sidin, suara Sidin bagus. Saking bagusnya, saking nyamannya didengar, bilanya burung netarabang, stop dulu tarabang, bilanya mendengar suara Sidin. Banyak mengalir, ampih mengalir, bilanya Sidin mengaji. Nah, itulah karena saking bagusnya, nyamannya. Dan akan Nabi Allah Musa sebuah Taurat namanya. Jadi Nabi Musa diberi kitab Taurat, nama kitab Sidin. Dan akan Nabi Allah Isa sebuah kitab Injil namanya. Nah, Nabi Isa diberi kitab Injil. Ini Injil yang asli di zaman Nabi Isa nih. Ada sekarang ini ada juga kitab Injil aja lah, tapi Injilnya dirubah sudah oleh orang-orang yang kada beriman. Dirubahnya isi-isinya. Dan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yaitu Al-Qur'an namanya. Jadi kitab kita adalah Al-Quran. Kitab-kitab Nabi sebelumnya kita percaya dengan adanya itu benar, tapi yang kita umpati adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran menasah kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya dihapus sudah hukumnya, digantikan dengan Al-Quran. Jadi apa yang di Al-Quran itu yang kita umpati. Itulah yang terlebih daripada segala kitab, dan tiada harus atas kita mengikut kitab lain daripada Al-Quran hingga hari kiamat. Jadi yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran. Adapun kitab selain Al-Quran itu kada wajib diikuti, tapi wajib dipercayai adanya. Itulah. Nah, jadi kita tahu sudah kitab yang wajib kita kenal ada 4 lah. Yang pertama kitab Jabur tadi kepada Nabi Daud, yang kedua kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa, yang keempat kitab Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa menyangkal, nah kada percaya, aku juga kada percaya jelas suatu jua pun segala kitab, atau diperdustakannya, atau disandakannya, diulahnya kegagayaannya, atau diringankannya jikalau satu huruf sekalipun, atau disumpahnya, atau disumpahinya, disampatinya nih, maka bahwa menjadi kafir lah. Nah, jadi jangan sampai lah, jadi jangan sampai kita menghinakan, menganggap ringan, mendustakan isinya. Nah, kada boleh.
kadeda panglah kadeda. Jadi kita Al-Qur'an tu Al-Qur'anu imami wal Qur'anu imami. Al-Qur'an itu adalah imamku, ikutanku. Dan keempat, percaya akan segala pesuruhnya. Ini rukun iman yang keempat, percaya dengan segala rasul-rasulnya. Nah, ini akan datang, kita bacalah sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah ada manfaat barokahnya bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelak, yaitu dengan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa Allahumma sallim. salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil aliyyil azim. subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل صواب ما قرأنا من أنواع الخير في هذا المجلس المبارك هدية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد البنجري وخصوصا إلى روح الشيخ مفتي خالد مفتي جمال الدين بن مسجري وخصوصا إلى روح شيخنا الشيخ محمد جليل بن عبد الغني البنجري وخصوصا إلى روح الدين حبيب فؤاد حبيب القدوس وإلى روح عمر الداعي أحمد القدوس وإلى روح جميل أحمد القدوس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم الى ارواح جميع مشايخنا ثم الى رواتهم ومحل قرابة جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا واياهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.